Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Handan Creativity. Mari kita bersama-sama belajar tentang kisi-kisi soal asas ya. Asaman susmatif air senjang untuk SD di kelas 6. Oke, kita beberapa kali sudah membahas nomor 1 sampai 30. Kita sekarang akan membahas nomor 31 sampai nomor 40. Bagi yang sudah tertinggal, silahkan kalian lihat di playlist di soal sebelumnya. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini, silahkan kalian subscribe, share, dan komen yang baik-baik ya. Dan share juga kepada teman-teman kalian yang seperjuangan dengan kalian. Lanjut nomor 31, nanti peserta didik akan dapat menjelaskan pentingnya adab memaafkan sesuai dengan bahkan dengan benar. Nah, 31 itu saling memaafkan ya. Nanti di situ manfaat adab atau pentingnya adab nih. Pentingnya memaafkan. Salah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan memaafkan kita dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kualitas diri hidup sendiri. Manfaatnya jelas mengurangi stres ya kalau kalian memaafin orang lain ya. Ya, kemudian meningkatkan kualitas hubungan, kita jadi banyak teman ya. Kemudian mengurangi rasa dendam dan kebencian, meningkatkan percaya diri. Adabnya mengakui kesalahan jika kita punya salah, menerima permintaan maaf dari teman kita yang berbuat salah, menghilangkan dendam dan kebencian, dan terakhir meningkatkan hubungan kualitas. Jadi tetap berteman. 32, nah di sini kalau tadi adabnya, kalau nomor 32 yaitu kita, nanti kalian dapat mengidentifikasi atau menganalisa atau melihat ya ciri-ciri orang yang pemaaf sesuai dengan potongan kisah dengan benar. Nanti ada teks cerita. Nah, akan disajikan teks cerita. Nanti kalian lihat ya, apakah orang itu pemaaf atau tidak di situ. Nah, di sini contohnya nih, kalian bisa baca Ahmad memiliki sifat yang sangat pemaaf. Suatu hari, salah satu temannya Budi secara tidak sengaja merusak barang milik Ahmad. Budi sangat menyesal dan meminta maaf kepada Ahmad. Meskipun Ahmad merasa sedih dan kecewa, ia memilih untuk memaafkan Budi dan tidak menyimpan dendam. Nah, ciri-ciri orang pemaaf yaitu mampu mengendalikan emosi, tidak marah-marah, mampu memaafkan, mampu menerima permintaan maaf, dan sebagainya. Ya kan, terutama ini mempertahankan hubungan. Jadi kalau kalian ada dendam, pasti dengan teman kalian tidak akan berteman lagi. Lanjut nomor 33. Oke, 33, peserta didik dapat mengungkap hikmah, menyatakan penyesalan dengan benar. Yang namanya menyatakan penyesalan itu pun penting ya. Jangan sampai kita berbuat salah, kita tidak pernah menyesal. Kalau tidak pernah menyesal, berarti kita akan melaksanakan atau melakukan kesalahan itu berulang kali. Makanya penting untuk menyatakan penyesalan. Hikmahnya apa? Kita bisa memperbaiki hubungan ya, kemudian mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kesadaran diri. Ya udah salah, kita harus sadar dan kita harus perbaiki. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Mengurangi dendam kebencian, meningkatkan percaya diri, mengembangkan empati simpati, meningkatkan kualitas diri. Nanti kalian sesuaikan dengan ilustrasinya. 34, peserta didik dapat menjelaskan manfaat menjaga lingkungan sesuai dengan teks berita dengan benar. Menjaga lingkungan, nah ini soal yang sangat mudah ya, kalian bisa pahami. Nanti ada teks cerita ya, mungkin di Purbalingga ini contohnya nih. Di Purbalingga ada kegiatan bersih-bersih bersama di alun-alun misalnya nih, ya kan, itu setiap bulan atau setahun sekali ketika Hardiknas misalnya. Nah, di sini menjelaskan manfaat menjaga lingkungan, jelas udara lebih segar, air lebih bersih, kemudian kita bisa saling berteman, ya kan, mendapatkan teman yang banyak. 35, peserta didik dapat menjelaskan tata cara kepedulian terhadap lingkungan sesuai dengan poster yang benar. Nah, nanti akan disajikan poster, kalian bisa lihat nih. Kalau yang ini berarti kita mengambil sampah sembarangan, ini mengambil sampah bersama-sama, atau apapun itu nanti kalian sesuaikan dengan jawabannya. Yang penting kalian fokus terhadap jawaban yang sesuai. 36, peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum halal haram. Nah, ini agak berpikir nih dan agak mengingat-ingat. Halal dan haram itu ada di kelas 6 ya.
Nah, di sini nih, dalil halal dan dalil haram. Ya, di dalam surat Al-Quran pun sudah menyebutkan ya, dasar-dasar hukum halal haram itu ada Al-Quran, hadis, ijma. Ya, ijma itu kesepakatan para ulama. Qiyas itu metode penafsiran hukum. Membandingkan satu masalah dengan masalah lain yang ditentukan hukumnya. Ini dasar-dasar hukumnya nih, ya. Kalian lihat logo makanan itu halal itu dari mana? Berarti dia sudah ada ketentuan dalam Al-Qur'annya. Ya, halal itu jelas dibolehkan untuk dimakan, ya. Ini contoh makanan halal yaitu daging sapi, kambing yang sudah disembelih dengan cara yang benar, seafood ditangkap di laut. Haram itu yang tidak boleh dimakan, contoh terbuat dari babi, hewan yang mati secara alami tidak disembelih, ada alkohol dan narkoba. 37. Nah, nanti peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab halal dan haram dengan benar. Nanti ada gambar tentang makanan halal dan makanan haram. Ya, kalian paham ya makanan yang halal mana, yang haram mana. Ya, sebabnya apa halal dan haram gitu. Itu kalian juga sudah paham. Ya, sebab halal berarti dibolehkan oleh Allah, ya disembelih dengan benar, misalnya tidak beracun dan sebagainya. Sebab haram berarti ada satu contohnya dilarang oleh Allah, kemudian disembelih tanpa menyebut nama Allah, ada racunnya, kemudian contoh daging babi dan sebagainya. Lanjut 38. Nah, nih di sini nih. Peserta didik dapat menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari dengan cerita tersebut. Nanti ada teks peristiwa ya, cerita halal dan haram. Kalian bisa menentukan teks itu. Ya, contohnya Ali, seorang pedagang pasar, ia harus membeli sapi dari penjual yang tidak dikenalnya. Ketika ia memeriksa daging tersebut, ia menemukan daging tersebut tidak memiliki label halal. Ali ragu-ragu nih untuk menjual daging tersebut. Dia tidak yakin, ya, ia memutuskan untuk tidak menjual daging tersebut dan mencari daging yang halal dari penjual lain. Nah, ini Ali ini lebih memilih untuk aman ya, karena itu tidak ada halalnya, berarti tidak pernah dicek oleh lembaga MUI-nya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita berarti memilih makanan yang halal, menghindari makanan yang haram, memeriksa label halal, bertanya kepada yang ahli, orang tua, kepada guru. Ya, memeriksa label halal pun bisa kalian scan barcode di HP, kalian cek produk itu apakah sudah halal, benar-benar halal atau tidak. Lanjut 39. Peserta tidak menjelaskan makna puasa sunnah dengan benar. Nah, ada Senin Kemis dan sebagainya ya. Nah, ini puasa sunnah itu puasa yang dilakukan, puasa yang tidak wajib ya, tapi dianjurkan untuk dilakukan karena untuk meningkatkan keimanan dan pahala untuk kita sendiri. Manfaatnya meningkatkan ketakwaan, mengembangkan kesabaran, meningkatkan kesehatan dan mendapatkan pahala jelas. Di situ nanti kalian sesuaikan ya makna puasa sunnah. Kalau misalnya puasa sunnah itu berarti yang dikerjakan itu gampangannya tidak mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi alangkah baiknya untuk dilakukan. Ada Senin Kemis ya, puasa Senin Kemis, puasa Muharram, kemudian ada puasa Daud dan sebagainya. Oke, 40. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan salah satu puasa. Nah, salah satu puasa nanti mengamalkan puasa ada contohnya di situ. Nanti di nomor 40 ada Senin Kemis dilaksanakan di hari Senin dan Kemis setelah minggu. Ayyamul Bid, puasa di pertengahan setiap bulan Hijriah di tanggal 13, 14, 15. Ini setiap bulan berarti 3 hari ini ya, dari pertengahan bulan. Puasa Syawal yaitu dilakukan di bulan Syawal sebanyak 6 hari setelah Idul Fitri. Puasa Zulhijjah dilakukan pada bulan Zulhijjah, yaitu bulan masuk waktu haji. Ya, ada puasa Arafah di situ ya. Nah, ketentuannya nih, ya kalian sudah bisa lihat ada waktunya, berarti Senin Kamis ya Senin Kamis. Durasinya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang paling penting niat puasa. Ya, niat puasa itu diucapkan. Ya, paham ya. Jadi itu beberapa contoh puasa sunnah. Ada puasa juga Tasu'a, itu kalian juga jangan sampai lupa ya.
Oke, dipelajari. Ini sudah kalian pahami, catat boleh, karena kalian pasti akan menjumpai kisi-kisi ini. Jika nanti kalian teksnya itu bisa berbeda. Ya, jadi pesan dari makanan yang pertama, satu, kalian ketika mau ujian, yang pertama kondisinya harus fit, sehat. Yang kedua, kalian harus makan juga sarapan. Yang ketiga, kalian kerjakan soal-soal yang gampang-gampang dulu. Jangan sampai kalian mendapati soal yang susah di nomor 2, misalnya kalian mengerjakan sampai 5 menit, 10 menit, itu akan makan waktu yang lama. Begitu ya. Oke, silakan belajar dengan penuh semangat. Raihlah kesuksesan dengan kejujuran. Sekian dari makanan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.